Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Dalu. Masih bersama kami di channel Mitos dan Legenda Desa. Di sini sesuai janji kami di part pertama, kita akan mereview sebuah situs atau legenda mitos yang ada di desa sini, yaitu kita berada di kuburan maling. Video kami di sini akan mereview tempatnya dan juga mereview kisah-kisah yang ada di sini seperti apa. Mari kita langsung telusuri saja, tidak usah berlama-lama. Dan sekali lagi saya tekankan, kami di sini tidak pernah merasa ataupun ingin menyinggung siapapun atau merendahkan pihak manapun. Di sini kami hanya ingin uri-uri budaya atau menghidupkan budaya dan mitos warga setempat bahwa inilah budaya kami dan kami ingin mengangkatnya menjadi sebuah sejarah yang akan dikenang sampai nantinya anak cucu kita. Setelah berlama-lama, marilah kita masuk ke kuburan maling. Tapi sebelum itu kita harus meminta izin dulu. Walaupun kita sebagai umat Islam, kita harus tetap menjaga adat yang ada di desa sini. Mari kita izin. Mari kita review ke dalam. Inilah kuburan atau makam maling yang ada di desa sini. Alhamdulillah tempatnya sangat netral sekali, energinya positif tanpa ada benturan apapun. Dan di sini dulunya memang sangat lezat sekali, tapi karena pohon-pohonnya sudah tinggi, kemudian warga sekitar sama-sama gotong royong untuk membersihkan dedaunan yang mengganggu pemandangan atau membuat kuburan ini terasa gelap gulita. Dan inilah penampakannya sekarang kuburan maling, bahwa kuburan maling sekarang sudah lebih terang, pencahayaan dan penerangannya sudah luar biasa. Salut dengan warga dan pemerintah desa setempat bahwa apapun yang ada di desa Sumber Pitu sekarang dirumat dan dijaga dengan baik. Sampai saya kecil dulu itu tidak seperti ini penampakannya. Saya kecil dulu itu penampakannya sangat menyeramkan sekali, tapi sekarang kita di sini seolah-olah santai dan tidak menakutkan. Kita ke sana Mas Ahmad, di pojok-pojok sana. Mohon maaf saya tidak ke sana karena menurut cerita yang beredar kita tidak boleh sembarangan ketika berada di rumah pendoso. Itu yang saya tetap jaga. Jadi kita mereview tempat sekitarnya saja. Ini ada pohon-pohon beringin besar. Dulu di sini ada pohon jati sangat tinggi sekali, besar sekali di sini. Waktu saya kecil dulu saya masih ingat ada, kalau nggak salah, satu pohon jati besar sangat tinggi. Entah itu jati atau beringin saya lupa ya. Saya masih kecil, sekitar tahun 90-an. Kemudian jati itu terkena petir, kesambar petir, kemudian terbelah, kemudian rubuh. Dan ada kalau nggak salah wit beringin besar juga selain wit ini, selain pohon ini. Mohon maaf bahasanya agak belibet karena mungkin sudah malam ya. Ini sudah menginjak pukul, ini pukul berapa? Pukul 12 pas. Ini sudah pukul 12 pas. Kita mereview kuburan. Ini pertama kali saya mereview kuburan di malam hari tepat jam 12 dan ini hari Jumat. Mas Slamet mohon untuk tidak mengesut nama-nama yang tertera ya. Kita mengesut lingkungan aja. Di sini sangat besar, masih tertinggal pohon ini yang saya zaman kecil dulu. Masih besar, masih menjulang. Ya saya ingat pokoknya dulu itu ada 2 pohon besar sekali, tapi sudah tidak ada.
Jadilah penampakan kuburan maling seperti ini. Sudah sangat terang dan sudah sangat terawat sekali. Terima kasih untuk warga sekitar dan teman-teman Karang Taruna, pemerintah desa, bahwa saya sangat bangga sekali sekarang melihat apapun yang ada di Casumber Pitu sudah sangat lebih baik lagi dari yang dulu sudah baik dan sekarang menjadi sangat lebih baik lagi. Penerangan pun sudah mumpuni di kuburan sini, karena dulu seingat saya jika ada orang meninggal di malam hari itu jarang kita kebumikan langsung karena penerangannya minim. Tapi alhamdulillah sekitar beberapa tahun ke belakang penerangan sudah sangat baik, jadi tidak perlu berlama-lama untuk mengebumikan jenazah. Oke Mas Slamet, cukup seperti ini penampakannya, silakan disut Mas Slamet. Beginilah penampakan makam maling yang sangat kondang di masyarakat. Beritanya saya merasa kurang enak untuk beberapa menit ini, mohon maaf. Saya merasa ada semburan energi yang kurang mengenakan, jadi feeling saya harus keluar dari dalam pemakaman ini. Saya punya feeling gak enak soalnya. Kita review saja dari luar, enggak apa-apa ya Mas Slamet. Maaf teman-teman, saya review dari luar saja karena saya merasa ada benturan yang gak enak. Saya review dari luar saja, enggak apa-apa. Saya juga menjaga situs di sini, kesakralan di sini. Saya enggak mau terlalu banyak mengekspos di dalamnya. Saya hanya ingin menjelaskan mitosnya saja. Dan inilah penampakannya, kalian sudah melihat semua penampakannya seperti ini. Mari kita review dan expose mitos yang ada di kuburan maling ini di luar. Di sini aja Mas Ahmad ya, sudah terang ini. Jadi mitos yang beredar dulu di kuburan maling ini banyak terjadi hal mistis. Salah satunya ya mungkin ini hanya cerita dari yang saya temui, masyarakat sekitar yang saya temui cerita bahwa banyak dulu penampakan di sini. Dan kenapa dijuluki kuburan maling? Sesuai keterangan di video part 1 bahwa pertama kali yang dikebumikan di sini adalah maling. Dalam istilah Jawa maling, untuk bahasa Indonesia itu seorang pencuri. Entah itu dulunya mencuri apa, saya juga tidak paham ya. Ya intinya di sini pertama kali dikebumikan itu adalah maling. Jadi maling di sini dikebumikan, kemudian berkembang menjadi pemakaman. Tadi ada suara ndak enak, mungkin terdengar di kamera Mas Ahmad. Terlihat ndak di belakang saya tadi? Sini kita lihat. Ini tadi yang saya lihat ini dari tadi di sini. Tapi kenapa bisa bersuara? Seperti itu. Ya kita teruskan saja. Jadi sejarahnya seperti itu. Dulu dikebumikan itu seorang pencuri atau maling. Kemudian dikuburkan di sini, makanya akan selanjutnya dijadikan kuburan maling. Dan mitos yang sangat melegenda sekali di sini yaitu jika ada pencuri ataupun tindak kriminalitas apapun itu, pencopet entah apapun, masuk ke desa Sumber Pitu. Ini legenda ya, ini legenda. Sekali lagi legenda. Tidak akan bisa keluar lagi dan kemungkinan selamat itu sangat kecil. Sangat kecil. Jadi itu saya buktikan 2 kali, saya melihat sendiri kejadian pencuri yang lari ke sini. Saya dulu juga ikut mencari pencuri tersebut. Pencuri tersebut tidak bisa keluar dari desa ini, kemudian tertangkap dan dibawa pihak aparat hukum, pihak kepolisian. Itu 2 kali di sini pencuri masuk sini, kemudian
orangnya tertangkap dan tidak bisa keluar dari sini. Jadi legenda yang sangat di sini sangat terkenal sekali bahwa jangan sampai, ini bukan saya menakuti, bukan ya, jangan sampai ada pencuri masuk ke desa Sumber Pitu, maka beliau tidak akan selamat. Entah itu tidak selamat dari aparat hukum atau tidak selamat dari warga desa. Begitupun warga sekitar. Warga sekitar itu tidak akan berani, ibaratnya mau berniat buruk pada tetangganya mencuri seperti itu, karena akan mendapatkan hal yang sama. Beliau tidak akan lolos dari hal tersebut. Kita jeda dulu Mas Ahmad, saya nggak enak sekali perasaan. Jeda sebentar teman-teman. Tadi ada sedikit benturan di badan belakang saya merasa ada sebuah energi yang datang. Jadi saya nggak enak karena di sini saya tidak mencari sebuah penampakan. Mohon maaf, channel kami sebenarnya sangat mengutamakan kebudayaan atau mitos warga sekitar atau desa yang kita singgahi. Jadi untuk subscriber kami, jika ingin melihat penampakan, itu pun nanti bonus kita, bukan karena kita tidak mau mencari penampakan, tapi tujuan kita di sini adalah mengangkat budaya, mengangkat mitos, dan mengangkat legenda bahwa inilah adat desa setempat yang kita kunjungi, bukan kita mencari sebuah penampakan. Mungkin channel-channel lain sangat tren dengan penampakan, tapi kami di sini insya Allah hanya ingin mengangkat budaya dan legenda masyarakat sekitar tanpa menyinggung dan ingin merendahkan pihak manapun. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini pun dulunya saya pernah ada cerita itu hanya cerita, tapi saya tidak tahu kebenarannya seperti apa. Dulu ada orang kesini, itu sering kali ada orang katanya ingin melihat tontonan seperti tayub, wayang, atau apapun di sini. Padahal di sini tidak ada apa-apa. Itu ada di daerah sana di Pasar Telon. Itu ceritanya orang itu katanya di situ ada pementasan, seni dan lain-lain. Padahal itu dia sendirian. Sampai pagi akhirnya dia disadarkan oleh orang. Dan cerita yang kedua, ada orang dari desa lain kemudian habis menonton sebuah pementasan kemudian lewat sini. Beliau hanya berputar-putar di desa, tidak bisa keluar dari desa sini. Ibaratnya kalau di sini ibaratnya linglung. Kemudian ketemu orang, baru disadarkan orang, baru dia tahu jalan pulang. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kita sambil duduk dulu aja Mas Ahmad ya, kita duduk aja ya. Iya. Kita jeda atau langsung duduk? Kita jeda dulu aja. Jadi saya dari tadi, mohon maaf, dari tadi saya merasakan energi yang berbenturan dengan badan saya. Saya merasa di sini sangat berat. Ya teman-teman, mohon maaf, saya merasa sangat ngos-ngosan sekali karena sebenarnya kita pun juga dipesan oleh tetua desa bahwa untuk berhati-hati untuk mereview atau mengeksplor kuburan maling terutama karena energinya sangat kuat di depan. Tadi saya merasa energi itu ada benturan memang di dalam ya, di dalam kuburan maling ini. Di dalam ada benturan energi tapi tidak begitu besar. Ketika saya keluar dari kuburannya, dari makamnya, saya merasa ada benturan energi yang begitu besar di sini. Saya merasa sangat berat sekali. Kemudian di belakang saya merasa sangat berat sekali. Jadi ya mohon maaf, saya istirahat dulu dengan Mas Slamet. Mungkin Mas Slamet juga merasakan energi yang kurang. Di dada ini rasanya tuh sesak, kurang kayak ada yang nusuk. Ya inilah resiko kami mohon doa untuk tetap selalu sehat agar bisa selalu membuat video tentang budaya ataupun legenda di desa setempat. Jadi ya inilah keadaan kita di sini. Ini tepat masih jam 12:04 ya di sini. Kita baru sebentar di sini. Jadi tapi astagfirullahaladzim. Masa? Entah ada apa di situ.
Gimana? Coba. Ya teman-teman, mohon maaf, saya masih gemetaran ini. Tiba-tiba ada api yang menyala di samping kita. Kita tidak tahu ini apa, tapi tiba-tiba api itu menyala. Ini energinya sangat tidak enak sekali di badan. Mohon maaf, saya tidak pamer apapun, saya hanya ingin menetralisir dulu ya. Mohon maaf. Ini saya masih gemetaran. Asli di tangan saya masih gemetaran. Tiba-tiba ada api menyala. Ini bentuk apa? Saya deteksi dulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, kita matikan aja apinya, takutnya nanti menjalar kemana-mana. Saya matikan dulu apinya, saya takut menjalar karena di sini banyak daunan kering ya, takutnya nanti menjalar. Mas Slamet sampai lari. Alhamdulillah. Sebentar. Astagfirullah. Jadi sebenarnya teman, yang saya rasakan bukan tadi bukan makhluk, yang jelas yang saya rasakan ini, mohon maaf, yang saya rasakan ini bukan makhluk, tapi seperti serangan. Lebih tepatnya seperti ada serangan dari luar, nggak tahu ya, mungkin tidak suka kita melakukan hal demikian, tapi saya yakin karena saya sudah izin dengan terutama kepala desa, kemudian sesepuh desa, kemudian juga pemangku adat desa sudah melakukan izin. Mohon maaf omongan saya agak terbata-bata karena saya masih sesak. Jadi saya sudah izin ke semua lini yang berkaitan dengan situs, tapi hasilnya masih seperti ini ya. Mungkin untuk menurut saya sendiri, energi tadi yang tiba-tiba seperti api menyala itu sebuah serangan. Saya tidak tahu maksudnya apa atau seperti apa. Mungkin karena posisi hari ini pun badan saya agak nggak enak ya, sebenarnya nggak enak badan. Mungkin insya Allah besok kita akan mencari tahu hal ini ke orang yang lebih tahu. Saya akan nanti konsultasi ke beliau, karena ya mohon maaf, saya sendiri tidak mengetahui hal seperti itu sejauh apa. Saya pun juga tidak ada niatan untuk pamer apapun ke dulur-dulur semua, teman-teman semua. Mohonlah dukung kami, jangan menganggap kami itu ingin merendahkan atau apapun. Di sini kami hanya menghibur dan hanya ingin mengangkat budaya sebuah desa. Jadi tidak ada maksud lain. Kami hanya keinginan kami itu budaya itu bisa dikenal oleh terutama pemuda yang masa sekarang, masa kini. Tidak ada maksud lain. Tapi kenapa masih terjadi kejadian seperti ini, saya tidak tahu. Besok insya Allah saya akan, ya istilahnya ke orang pintar lah, saya akan tanya ke beliau apakah hal ini bisa saya teruskan atau tidak. Karena saya sendiri kaget, ini pertama kali saya mendapatkan sebuah serangan seperti ini, tiba-tiba berbentuk api. Ya mudah-mudahan ini yang terakhir, dan saya dan Mas Slamet perjalanan pulang nanti selalu diberi keselamatan. Mohon maaf teman-teman, saya sudah agak belibetan untuk ngomong, jadi saya mohon pamit saja.
sebelumnya saya minta maaf, dan apapun yang kami lakukan, statement yang kami bicarakan tidak ada maksud menyinggung atau merendahkan pihak manapun. Kami hanya ingin selalu mengangkat budaya dan legenda desa-desa yang ada di tanah Jawa, karena sejarah itu yang utama. Sejarah adalah terbentuknya kita sekarang. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam Nusantara.